ketika holding terbentuk, persoalannya adalah ada keterbatasan dari manajemen holding ketika itu tahun 2014 sampai 2019 itu dari sisi CEO aja ada 6 orang yang berganti-ganti pejabat. Lalu yang menjadi masalah adalah holding atau manajemen holding tidak mampu mendeliver apa yang menjadi tujuannya. Jadi kalau sekarang kita sudah mulai menampakkan hasil dari apa yang kita kerjakan, itu kuncinya ada 2. Jadi satu adalah transformasi holistik yang kami lakukan, dan kedua adalah dukungan dari stakeholder terutama pemegang saham. Jadi dukungan pemegang saham itulah dan juga transformasi yang kami lakukan itulah yang menjadikan outcome-nya atau output-nya seperti sekarang. Demikian, Ali. Oke, transformasi yang dilakukan seperti itu ya Pak ya. Tadi sudah Bapak sebutkan ini berdiri sejak 6 tahun yang lalu, namun baru kita lihat positif kinerjanya pada 2021 ini. Sudah Bapak singgung juga tadi soal kendala dalam menjalankan bisnis holding perkebunan. Dan akhirnya salah satu penyelesaiannya transformasi ya Pak ya. Ini berarti membawa kita mengenai isu transformasi dan terobosan apa saja nih Pak yang dilakukan oleh PTPN dalam menjalankan holding perkebunan ini Pak Gani? Maka sebelum itu adalah persoalan-persoalan yang tidak diselesaikan adalah terkait dengan model bisnisnya. Tata kelolanya itu belum terdefinisi dengan jelas. Artinya apa? Meskipun ada holding, itu hubungan holding dengan anak perusahaan itu hanya semata-mata hubungan kepemilikan saham. Jadi masing-masing jalan-jalan sendiri. Mereka menjalankan aktivitasnya sesuai protapnya sendiri, sesuai SOP sendiri, menjual produknya sendiri, membeli barang-barang kebutuhan faktor produksi sendiri. Nah, ini tidak disentuh. Jadi itu persoalan ya. Kemudian seperti saya cerita ini SOP itunya 14 PTPN memiliki 14 SOP. Jadi pokoknya semua seperti itu. Kemudian sinergitas antar PTPN nggak berlangsung. Budaya kebunnya memudar, kemudian adaptasi terhadap lingkungan juga rendah, SDM-nya juga tidak ditata dengan benar. Biaya SDM itu nggak sampai 2% daripada total biaya produksi. Kemudian beban finansial masing-masing PTPN itu beragam-ragam. Jadi PTPN yang sehat itu relatif hanya 3. PTPN 3, PTPN 4 di Medan, dan PTPN 5 di Pekanbaru, di Riau. Yang lainnya tuh memiliki persoalan-persoalan masing-masing. Nah, kemudian apa yang kita lakukan setelah membaca itu ya? Jadi setelah kita membaca permasalahan seperti itu, kemudian bersamaan dengan Kabinet Indonesia Maju, saya dipanggil oleh Pak Menteri, kemudian kami sampaikan kepada beliau di persoalan-persoalan Pak seperti ini. Sampaikan kepada Pak Menteri, disetujui langkah-langkah transformasinya, diantaranya begini. Pertama yang kami lakukan adalah kami menata ulang hubungan antar holding dengan anak perusahaan. Jadi karena ada aturan tentang anggaran dasar dan sebagainya, maka kami buat kesepakatan. Jadi kami menandatangani kesepakatan dengan anak perusahaan. Mulai saat itu akhir tahun 2019 seluruh kewenangan terkait yang strategik diserahkan kepada holding. Itu mulai langkah-langkah yang menurut saya itu paling fundamental. Setelah holding itu berubah dari holding strategik menjadi holding operating, maka kewenangan strategis termenyangkut SDM, pengadaan, penjualan, membuat ARJP itu ditarik ke holding. Setelah itu kita merubah organisasinya. Jadi saya di-challenge oleh Pak Menteri, saya jalankan itu dulu masing-masing PTPN itu terdiri dari satu dirut, mungkin 3-4 direktur bagian. Itu kita simplifikasi, hanya menjadi satu direktur. Jadi di PTPN itu tadinya ada 4-5 direktur, hanya menjadi satu direktur, ditambah di bawahnya itu senior executive vice president. Di mana direktur itu pengangkatannya oleh Pak Menteri sama kami sebagai pemegang saham, karena PTPN 3 itu sebagai pemegang saham 90%, Kementerian BUMN atas nama negara 10%. Jadi SEVP itu yang tadinya direktur itu yang angkat kami. Dan yang luar biasa nih Alin, itu Pak Menteri itu menyerahkan 100% pemilihan personilnya ke kami, ke saya sebagai CEO. Disitulah kuncinya juga. Jadi tidak ada istilah raja-raja kecil, semua garis komando itu inline dari mulai dirut holding sampai ke bawah itu satu. Disitulah kami mulai melakukan perubahan-perubahan
kami memetakan permasalahan, menganalisis permasalahan, merumuskan, menjalankan program transformasi. Kami juga didukung oleh konsultan yang kredibel. Jadi itulah yang kami lakukan sehingga hasilnya seperti ini. Oke, itu tadi. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys.